Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Terbatasnya Manusia. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayub 14 ayat 1 dan 2. Keselamatan manusia hanyalah oleh sebab anugerah Allah. Dalam keterbatasan manusia, kita patut menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Apakah saat kita masih hidup, apalagi setelah kematian kita? Kita hanya berada di genggaman tangannya. Mungkin masih ingat pasukan Filistin yang bergerak ke Sunem, mendirikan kemah di sana dan siap menyerang Israel. Dengan perasaan yang kurang optimis, Raja Saul menempatkan pasukan Israel di dekat Bukit Gilboa. Pada waktu yang lampau, jaminan kehadiran Allah telah menyanggupkan Saul memimpin bangsa Israel melawan musuh-musuhnya tanpa gentar. Akan tetapi ia kemudian tidak menurut Tuhan lagi. Dan ketika raja yang murtad ini mencoba mencari hubungan dengan Tuhan mengenai hasil perang yang bakal terjadi, Allah tidak bersedia berkomunikasi lagi dengannya. Rasa gentar yang belum pernah dirasakan sebelumnya menidih hati Saul. Seandainya Samuel ada di sana, aku dapat bertanya kepadanya. Akan tetapi Samuel sudah meninggal dunia dan mustahillah bagi Saul untuk meminta nasihatnya. Atau apakah ada kemungkinan yang lain? Mungkin saya harus berkonsultasi dengan rohnya Samuel. Samuel katakan pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika Saul masih dekat dengan Allah, ia coba menjauhkan diri dari ilmu gaib dan ilmu sihir, serta semua pemanggil arwah dari tengah-tengah Israel. Sekarang, Saul yang sama mencoba untuk menemukan seorang pemanggil arwah untuk mencari tahu apa gerangan kelak, hasil peperangan yang akan terjadi pada keesokan harinya. 1 Samuel 28 kita dapatkan bahwa Saul memohon, tolong bawa Samuel kepadaku. Ketika pengantara itu kesurupan, ia melihat roh yang keluar dari dalam bumi. Roh ini memberikan penjelasan kepada raja itu bahwa Israel bukan saja akan kalah dalam perang itu, tetapi ia dan anak-anaknya akan tewas. Ramalan itu benar terjadi. Akan tetapi apakah benar-benar roh Samuel yang mengadakan ramalan itu? Bagaimanakah seseorang pengantara yang dihukum oleh Tuhan memiliki kuasa atas roh Samuel, nabi Tuhan itu? Dan dari manakah Samuel datang? Mengapa rohnya keluar dari dalam bumi? Kematian yang bagaimanakah yang menimpa Samuel? Jika bukan roh Samuel yang datang dan berbicara kepada Saul, lalu siapakah yang berbicara kepadanya? Untuk renungan seiman beberapa malam mendatang, kita akan menyimak dengan seksama apa yang diajarkan Alkitab. Yang jelas, ayat inti kita mengajarkan bahwa setelah kematian, manusia hilang lenyap. Sebab itu, kita tidak boleh percaya kepada ajaran mengenai jiwa yang kekal. Hanya Tuhan yang kekal selamanya. Kita akan memiliki kekekalan bila mempunyai Yesus di hati kita. Kiranya Tuhan memberkati.